Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Dr. Rizaldi Putra. Hari ini kita akan belajar motivasi dari tokoh sukses yang bernama Bob Sadino, yang mengawali karirnya sebagai kuli bangunan dan akhirnya beliau mampu menjadi miliarder. Tonton video motivasi kali ini sampai habis. Hai semuanya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih dan selamat termotivasi. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Rizaldi Putra. Kali ini tokoh yang akan kita bahas tidak kalah menariknya dengan tokoh yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Video sebelumnya kita membahas tentang Kolonel Sanders. Kalau bagi Anda yang belum menyaksikan video motivasi atau belajar motivasi dari Kolonel Sanders, Anda bisa langsung mengeceknya di YouTube channel saya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sosok entrepreneur, sosok wirausahawan yang sangat luar biasa sekali, menginspirasi semua pengusaha di Indonesia. Beliau bernama Bob Sadino. Ya, beliau adalah miliuner yang sangat luar biasa sekali. Nah, ternyata beliau juga memiliki sejarah. Beliau dulunya adalah seorang kuli bangunan. Siapa yang menyangka seorang kuli bangunan mampu memiliki supermarket dan memiliki usaha properti dan berbagai macam jenis usaha yang dimulai benar-benar dari nol. Tentunya kita akan kupas tuntas tentang Bob Sadino dari awal, dari masa kecil Bob Sadino sampai beliau menutup usia. Mari kita simak cerita sukses dari Bob Sadino. Banyak sekali kisah sukses para pengusaha yang membangun usahanya dari bawah atau dari nol. Jadi Bob Sadino adalah seorang pengusaha yang benar-benar membangun bisnisnya itu benar-benar dari bawah, ya, benar-benar dari nol. Jadi tidak semua orang yang mampu membangun bisnis dari nol. Jadi bagi Anda yang ingin membangun bisnis, ya, atau benar-benar dari nol, ya, ini bukan hanya untuk para pengusaha, tetapi Anda bagi Anda yang karyawan sekarang ini benar-benar bekerja dari bawah, ya, benar-benar dari bawah mengawali karir Anda juga perlu menonton video ini. Karena kenapa? Video ini mengandung motivasi-motivasi yang sangat berharga sekali bagi kita yang ingin mengecapi kesuksesan di dalam kehidupan kita. Bob Sadino merupakan pengusaha yang membekas sekali di hati seluruh penduduk Indonesia. Tidak ada yang tidak mengetahui Bob Sadino. Bob Sadino adalah seorang pengusaha yang sangat piawai sekali di dalam mengendalikan bisnisnya. Tidak ada yang menyangka jika dirinya bisa menjadi sukses. Luar biasa sekali, karena yang saya pelajari rata-rata orang-orang yang sukses itu memang mengawali karir mereka itu memang dari nol. Semua pengusaha sukses itu memang benar-benar mengawali kehidupan bisnis mereka memang benar-benar starting from zero. Entah mengapa, karena orang-orang yang mulai dari bawah itu biasanya memang mampu berada on top pada akhirnya, ya. Ternyata jagoan kalah duluan, ya. Ternyata jagoan itu memang kalah duluan, ya. Mereka mungkin bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi tidak ada yang menyangka bahwa Bob Sadino yang hanya lulusan SMA ini mampu mengecapi kesuksesan. Sosok beliau dikenal sangat ramah dan bersahaja, membuat dirinya menjadi panutan oleh pengusaha muda, ya. Jadi karena beliau ini sangat ramah dan beliau ini sangat bersahaja, suka memberikan training, ya, akhirnya beliau ini sangat digandrungi, ya, atau menjadi panutan bagi para pengusaha muda. Kebanyakan dari pengusaha muda sangat ingin menjadi murid dari Bob Sadino dan mengetahui rahasia di balik kesuksesan dari berbagai kerajaan bisnis yang beliau kelola. Wow, luar biasa sekali, ya. Sangat menginspirasi sekali. Jadi memang tidak salah kalau saya memilih Bob Sadino sebagai tokoh
yang akan kita bahas pada video motivasi kali ini. Walaupun beliau sekarang sudah berpulang, tetapi pengusaha yang terkenal menggunakan celana pendek ini, kemana-mana beliau memang suka pakai celana pendek, ini sangatlah dikenang oleh orang banyak. Terlebih lagi beliau ini sukses menyebarkan virus-virus kesuksesan, ya, bukan virus corona, ya, bukan virus penyakit, tetapi virus-virus kesuksesan. Beliau ini suka mendorong anak muda untuk berani mengambil resiko, ya. Jadi beliau ini, Bapak Bob Sadino ini tidak suka melihat orang yang nggak berani ngambil resiko, ya. Jadi kalau ada dari viewer yang takut ngambil resiko, percaya kata saya, kalau Anda ketemu Bob Sadino saat ini, beliau pasti sangat marah kepada Anda. Karena beliau paling tidak suka melihat pengusaha yang tidak berani mengambil resiko. Nah, ternyata seorang Bob Sadino juga pernah menetap di Belanda, ya. Bob Sadino lahir pada tanggal 9 Maret tahun 1933 di Tanjung Karang, Lampung. Wow, orang Lampung ternyata. Ya, mungkin Anda para viewer yang dari Lampung, ya mungkin turut bangga anak daerah Lampung, ya, di Tanjung Karang pada tahun 1933, tepatnya pada tanggal 9 Maret 1933. Sejatinya pengusaha muslim ini, sejatinya pengusaha yang beragama muslim ini, beliau adalah orang ini terlahir dari keluarga yang cukup mapan. Bahkan beliau ini bisa dikatakan terlahir dari keluarga yang berkecukupan, bahkan berkelebihan. Jadi beliau ini bukanlah lahir dari keluarga yang benar-benar tidak punya apa-apa, terus habis itu beliau akhirnya sukses. Tidak. Ternyata beliau ini lahir dari keluarga yang mapan. Nah, Bob Sadino yang tamatan SMA, ya, beliau tamatan SMA, mulai merantau ke Belanda. Jadi beliau ini ternyata setelah tamat SMA, beliau memutuskan untuk mengadu nasib di Belanda. Tepatnya pada usia beliau masih 19 tahun, ya. Jadi kalau masih ada yang takut merantau, aduh, kenapa saya harus merantau, saya masih muda. Enggak, Bob Sadino itu merantaunya memang dikala beliau masih muda. Kala itu ia telah ditinggal oleh sang ayahnya. Jadi ayahnya sudah meninggalkan beliau ketika beliau di usia remaja. Nah, berbekalkan warisan, wow, ternyata Bob Sadino dapat warisan, ya. Dulu dia dari orang tua. Bob Sadino akhirnya menetap di negeri kincir angin dan mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan yang bernama Jakarta Lailot di kota Amsterdam, ya. Jadi beliau umur 19 tahun merantau ke Belanda, tepatnya di kota Amsterdam. Beliau langsung bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Jakarta Lailot. Kemudian ia juga sempat berpindah ke Hamburg, Jerman. Jadi beliau ini memang suka merantau, ya. Dari beliau muda memang suka merantau Amsterdam, bekerja. Dan beliau juga sempat merantau ke Hamburg di kawasan Jerman, ya, di negara Jerman. Bukan hanya mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang di Belanda, jadi beliau ternyata sukses di Belanda, menghasilkan banyak uang. Bob Sadino juga menemukan wanita idamannya yang kemudian menjadi istrinya. Wow. Beliau bertemu dengan seorang wanita yang akhirnya menjadi istrinya. Wanita yang beruntung tersebut, ya, kenapa saya katakan wanita yang beruntung? Karena wanita yang beruntung adalah mendapatkan laki-laki yang pekerja keras, ya. Karena hanya orang yang bekerja keras yang mampu sukses, ya. Jadi tidak hanya cukup bekerja secara cerdas, tetapi juga harus dibarengi bekerja secara keras. Jadi dua-duanya, kerja cerdas iya, kerja keras juga iya, ya. Jadi dua-duanya plus keikhlasan. Oke, kita lanjutkan. Wanita yang beruntung ini bernama Sulami Sujud. Setelah mempersunting Sulami, ia pun memberanikan diri untuk melepaskan pekerjaannya di Belanda dan kembali ke tanah air. Nah, disinilah kisah suka duka dari Bob Sadino dan keluarga dimulai, ya. Jadi ini luar biasa sekali. Jarang-jarang, ya, jarang-jarang ada anak bangsa yang sudah sukses di luar negeri mau kembali ke tanah air. Jarang-jarang loh, ya. Ini benar-benar NKRI. Dia benar-benar mencintai kampung halamannya, mencintai negaranya. Beliau memutuskan untuk kembali ke tanah air, ya, setelah menikah.
Nah, kembali ke Indonesia, beliau membawa tekad yang sangat besar sekali ingin merintis kisah kesuksesannya bersama istrinya, bersama keluarganya di tanah kelahirannya Indonesia. Ya. Nah, kisah sukses Bob Sadino dalam merintis usahanya akhirnya dimulai. Mau tahu modalnya apa? Ternyata Bob Sadino yang sangat sukses ini, beliau mengawali usahanya dengan bermodalkan 2 mobil mewah. 2 mobil mewah yang ia bawa dari Belanda. Wow, gimana caranya ya? Bawa mobil dari Belanda datang ke Indonesia, ya saya yakin cukup ribet banget, tapi ini yang beliau lakukan. Beliau membawa 2 mobil mewah dari Belanda. Bob akhirnya menjual kendaraannya tersebut. Sampai di sini ternyata kendaraannya itu dijual agar dapat membelikan sebidang tanah di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Keluar dari pekerjaan membuat dirinya harus memutar otak. Otaknya muter-muter. Beliau harus memutar otak bagaimana agar dapat terus bertahan hidup. Ya, jadi kembali ke tanah air, beliau bukan langsung ujuk-ujuk punya banyak usaha, beliau langsung punya supermarket dan perkebunan, peternakan. No, ternyata beliau mengawali karirnya dari 2 mobil, itu pun mobilnya dijual. Beliau untuk membeli sebidang tanah di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Akhirnya beliau memutar otak, setelah itu tercetuslah ide untuk menyewakan 1 mobil yang tersisa. Jadi untuk beli tanah tadi itu hanya 1 mobil. Nah, 1 mobilnya lagi, ya karena beliau bawa 2 mobil, jadi 1 mobilnya lagi itu untuk disewakan. Nah, setelah disewakan ternyata Bob Sadino sendirilah yang menjadi supirnya. Jadi beliau menyewakan mobil, dia sendirilah yang menjadi supirnya. Uang yang dihasilkan dari penyewaan tersebut ternyata memang cukup untuk membiayai kebutuhan Bob Sadino dan istrinya. Jadi nyewain mobil, dia jadi supirnya, mau diantar kemana Pak, mau diantar kemana Pak, beliau jadi supirnya. Itu sudah cukup untuk membiayai kebutuhan mereka rumah tangga Bob Sadino dan istrinya. Namun ada permasalahan besar yang akhirnya terjadi. Pada suatu ketika Bob Sadino mengalami kecelakaan parah. Mengalami kecelakaan yang cukup parah. Akhirnya mobilnya rusak. Karena mobilnya rusak, Bob Sadino tidak dapat meneruskan bisnisnya sewa menyewa mobil karena dia tidak cukup uang untuk memperbaiki mobilnya. Jadi Bob Sadino tidak memiliki cukup uang untuk memperbaiki mobilnya. Merasa mentok dan tidak memiliki ide karena memang Bob Sadino waktu itu hanya itu satu-satunya bisnisnya, yaitu menyewakan mobil di mana beliau adalah supirnya dari mobil yang dia sewakan. Nah, akhirnya Bob Sadino mentok, nggak tahu lagi mau ide apa. Akhirnya beliau memilih bekerja sebagai kuli batu. Jadi sebagai kuli bangunan, ngangkatin batu. Itulah pekerjaan Bob Sadino setelah dia mengalami kecelakaan. Luar biasa sekali. Saya hidup enak, lahir dari orang tua yang luar biasa, sukses di luar negeri, pulang ke Indonesia mengalami kecelakaan, modalnya habis, nggak ada lagi ide, akhirnya beliau menjadi kuli batu. Kalau kita yang mengalami hal seperti ini, mungkin kita sudah collapse, atau mungkin kita sudah pingsan, kita nggak tahu lagi apa yang mau kita lakukan. Mungkin malu ya juga ya, malu ya juga karena kita udah biasa sukses, tahu-taunya kita jadi kuli batu. Tapi Bob Sadino adalah orang yang pantang menyerah. Beliau mengambil pekerjaan itu dan mencoba untuk mencukupi keluarganya dengan upah yang ala kadarnya. Kononnya waktu itu upahnya adalah 100 rupiah. Memang pada saat itu lumayan gede, tapi nggak gede-gede banget. Saya yakin pasti nggak cukup. Untuk makanannya pasti nggak cukup. Nah, karena kondisi keuangan yang semakin memburuk dan kebutuhan yang meningkat drastis, Bob mengalami depresi. Beliau depresi cukup berat karena beliau yang sudah biasa hidupnya enak dan sebagainya, kebutuhan meningkat, keuangan semakin menipis, beliau menjadi kuli batu, ya, ngangkat batu demi membahagiakan keluarganya. Nah, ini ada yang menarik lagi. Ternyata Bob Sadino yang sangat sukses ini belajar filosofi kehidupan dari ayam.
ayam. Beliau belajar filosofi kehidupan itu dari ayam. Nah, di tengah rasa depresi yang melanda, Bob Sadino akhirnya mendapatkan pencerahan. Kisah suksesnya membangun usaha berawal dari sebuah masukan dari seorang temannya yang bernama Sri Mulyono Herlambang. Pada waktu itu ia menyarankan Bob untuk memelihara ayam. Pada awalnya ayam digunakan agar Bob dapat melupakan semua kesulitan. Jadi ayam ini sebenarnya untuk mengobati Bob yang depresi dan mengalami kesulitan. Sebenarnya untuk mengobati stresnya. Namun lama-kelamaan Bob malah melihat jika ayam berpotensi untuk memberikan penghasilan yang banyak. Awalnya untuk mengobati depresi, ya melihara ayam, beternak ayam. Ternyata Bob melihat peluang. Lihat, orang sukses selalu melihat peluang. Orang yang sukses dalam keadaan depresi terberat sekalipun, Bob Sadino tetap melihat peluang. Ini pelajaran yang sangat menarik sekali. Orang sukses adalah orang yang mampu melihat peluang. Orang sukses adalah orang yang mampu melihat peluang di balik kesempitan hidupnya. Luar biasa. Nah, inspirasi usaha ini muncul secara tiba-tiba ketika dirinya tengah memperhatikan ayam. Jadi mungkin beliau lagi duduk ngeliatin ayamnya, tiba-tiba dapat tuh inspirasi. Belajar dari sebuah filosofi ayam yang mampu bertahan hidup. Jadi beliau memperhatikan ayam, nih ayam kok bisa bertahan hidup ya, luar biasa banget ya. Tentunya manusia harus lebih giat dalam berusaha. Berarti kita kalau nggak mau usaha, masih ngeluh terus, kita kalah dari ayam. Itu maksudnya. Semenjak itu, Bob memilih untuk mulai berjualan telur ayam keliling. Telur. Ya saya nggak tahu juga gimana cara beliau menjual telur ayam keliling tersebut, tapi beliau akhirnya memutuskan untuk berjualan telur ayam keliling. Selain menjadi peternak, ia dan istrinya mulai menjual satu persatu telur hasil produksi ayamnya sendiri. Jadi selain jualan telur keliling, beliau juga memproduksi telur. Jadi beliau sudah belajar untuk bagaimana caranya dia beternak ayam, dan ayamnya ini bisa menghasilkan telur-telur yang berkualitas. Luar biasa. Mereka berdua ini memang suami istri luar biasa ya. Jadi mereka ini bukan hanya suami istri, tapi mereka ini adalah partner bisnis, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bagi pasangan muda ini bagus banget. Ketika Anda pengen bangkit, bangkitlah berdua, jangan masing-masing. Anda berdua harus bangun bisnis bareng-bareng, jatuh bangun bareng, suka duka bareng, itu jauh lebih nikmat. Oke? Nah, bukan hanya sukses di dalam berjualan telur dalam jumlah yang besar, tetapi Bob Sadino dan istrinya akhirnya berhasil membuka sebuah supermarket yang kemudian dikenal dengan nama Camp Chicks. Nah, menurutnya tidak perlu kebanyakan teori. Nah, ini nasihat yang sangat luar biasa sekali yang bisa kita dapatkan dari seorang sosok entrepreneurs yang bernama Bob Sadino. Jadi kita tidak perlu kebanyakan teori ya. Jadi Bob Sadino adalah orang yang tidak suka terlalu banyak teori. Bisa dikatakan bahasa simpelnya, just do it and make it happen ya. Lakukan dan pastikan itu benar-benar terjadi. Jadi Bob Sadino itu tidak suka kebanyakan teori. Beliau katakan berikutnya, jika ingin maju, Anda harus langsung terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan bukan maksudnya terjun bebas terus numplak, bukan itu maksudnya. Tapi Anda harus mampu untuk langsung mengambil peranan di dalam setiap bisnis. Baik itu yang Anda buka sendiri maupun Anda bekerja di perusahaan. Anda harus benar-benar tahu mekanisme yang terjadi di lapangan. Sehingga ketika Anda mengetahui mekanisme yang terjadi di lapangan, Anda akan dimampukan untuk mengetahui atau mengevaluasi. Anda akan mampu melakukan research, survei, dan analisa yang mendalam tentang bisnis yang Anda jalani. Melihat bagusnya perkembangan telur miliknya, Bob melebarkan ekspansi usaha ke sektor daging. Jadi bukan hanya jualan telur, beliau berikutnya mengekspansi. Jadi beliau sudah expert di sebuah bisnis dan akhirnya beliau mengembangkan sayapnya. Lihat, Bob Sadino fokus kepada ayam. Pertama dia expert ya atau ahli di bidang telur,
Setelah itu beliau beranjak ke bagian daging, yaitu ke sektor daging. Karena memang sudah terkenal, inilah pentingnya branding ya. Inilah pentingnya personal branding. Bob Sadino adalah orang yang mampu membuat packaging dirinya menjadi packaging yang unik. Siapa yang tidak kenal dengan Bob Sadino? Siapa yang tidak kenal dengan gaya nyentriknya Bob Sadino yang selalu menggunakan celana pendek, jeans? Terlebih lagi, kita lanjutkan, terlebih lagi target pasarnya merupakan warga asing. Jadi Bob Sadino ini adalah orang yang suka menggunakan bahasa Inggris. Beliau suka berbahasa asing, ya wajar saja karena beliau lama tinggal di luar negeri. Nah, beliau akhirnya tidak mendapatkan kesulitan mengekspansi bisnisnya, ya, yang dari tadi jualan telur, sekarang beliau berhasil mengekspansi bisnisnya dan menjual daging, ya, mengekspansi usahanya ke sektor daging. Berkat kemampuannya di dalam berbahasa Inggris, ia akhirnya mendapatkan banyak pelanggan setiap warga negara asing. Ini luar biasa sekali. Bob Sadino berhasil membuat segmentasi marketnya. Beliau berhasil mentargetkan audiens yang ingin beliau targetkan. Jika kita ingin membuka bisnis, pastikan target audiens kita siapa. Bob Sadino, dia mensasar orang asing. Dan beliau berhasil karena beliau piawai di dalam berbahasa Inggris. Dan beliau membuat pergaulan yang sangat erat dengan para warga asing. Sehingga beliau sangat dikenal. Jadi ketika beliau jualan telur, laris. Ketika beliau jualan daging, juga laris. Jadi kuncinya adalah personal branding. Jadi Bob Sadino adalah orang yang memang benar-benar berhasil melakukan personal branding sehingga apapun bisnis yang dia buka tetap akan laris. Nah, setelah Bob Sadino meluaskan bisnisnya, setelah jualan telur, dia jualan daging, dan akhirnya kemudian dia kembali mengekspansi bisnisnya ke Camp Food sebagai supermarket kedua milik Bob Sadino yang khusus menjual olahan daging dan juga sosis. Lihat, beliau berhasil menggunakan strategi personal branding, ya, dengan orang-orang asing, dan beliau mempelajari target marketnya, mereka sukanya apa nih. Nah, mereka ternyata mengkonsumsi daging, terutama sosis. Akhirnya beliau mengekspansi Camp Food atau supermarket keduanya dan spesialisasi menjual daging dan juga sosis. 10 tahun berselang, Bob Sadino kembali membuat supermarket baru. Terus ya, buka cabang lagi, buka cabang lagi, buka cabang lagi. Luar biasa. Ini memang nih, Bob Sadino ini memang luar biasa sekali ya. Dia membuka supermarket baru yang bernama Camp Farm, ya. Berbeda dari yang sebelumnya, kali ini dia membuat pusat penjualan sayur terbesar di daerah Semarang. Jadi bisnis yang ketiganya adalah Camp Farm. Camp Farm ini memang khusus untuk menjual sayuran, ya. Jadi beliau membuka tempat jual sayur terbesar di daerah Semarang. Tujuannya terbilang sangat mulia. Jadi orang sukses itu memang rata-rata mulia, ya. Bob Sadino adalah orang yang sangat mulia sekali karena kenapa? Beliau membuka tempat jualan sayur terbesar di Semarang, yakni untuk dapat bekerja sama dengan petani lokal. Perhatikan, orang-orang sukses adalah orang yang peduli dengan orang lain. Jadi beliau membuka tempat tersebut untuk menjalin kerjasama dengan petani tempatan atau petani lokal yang ingin mengembangkan usahanya. Jadi selain beliau membuka bisnis, beliau juga ngebantu orang lain. Berkah banget. Bob Sadino juga bisa dibilang sebagai pionir dalam memperkenalkan sistem tanaman hidroponik. Wow, saya pikir hidroponik itu baru ngetren saat ini. Ternyata udah dari dulu. Nah, ternyata yang pionir dari tanaman hidroponik, ya, yang melakukannya terlebih dahulu, pelopornya adalah Om Bob Sadino. Semua sayuran yang ia tanam tidak berada di tanah, melainkan menggunakan pipa-pipa. Saya rasa mungkin sudah awam bagi kita ya, tanaman hidroponik. Jujur kalau saya mikirnya itu adalah ngetrennya hanya saat ini, tapi ternyata itu sudah dari dulu ya, dan dipelopori oleh seseorang yang bernama Bob Sadino. Nah, beliau juga banyak menanam banyak sekali jenis tanaman. Loba, ubi, terong, itu menjadi 3
3 produk andalan beliau ya pada saat itu pertama kali membuka, dan beliau berhasil membuka 4 jualan sayur supermarket baru di Semarang dan menjadi supermarket terbesar di kota Semarang. Nah, tetapi ada yang menariknya lagi, ternyata hidup Bob Sadino adalah hidup yang sederhana. Ternyata di luar prediksi kita, orang yang sudah berhasil membuka banyak sekali supermarket ya, yang salah satunya yang terakhirnya adalah Camp Farm, yaitu supermarket yang terbesar di kota Semarang. Beliau tetap sederhana. Beliau ini sangat sukses. Bob Sadino terbilang sangat rendah hati ya, walaupun sukses beliau terbilang sangat rendah hati. Hal tersebut dapat kita lihat dari pakaiannya yang biasa dan tidak menonjolkan kemewahan sama sekali. Jadi Bob Sadino ini walaupun beliau sudah sukses, beliau sangat merakyat. Buktinya beliau pro ke para petani ya, pro kepada para petani tempatan, dan beliau tidak menunjukkan kemewahan sama sekali. Dan beliau sangat dikenal sebagai pria yang menyukai celana pendek ya, menyukai celana pendek, celananya pendek banget ya. Dalam sebuah kesempatan, ia pernah menjawab alasan kenapa suka berpakaian seperti itu. Mau tahu apa jawabannya dari Bob Sadino? Mending mana? Saya menggunakan celana pendek, tapi menggunakan uang sendiri, atau memakai celana panjang, tetapi hasil makan uang rakyat. Bob Sadino mengatakan pertanyaan yang barusan saja saya katakan. Dan tentunya sembari tertawa sambil melihat respon berbagai audiens yang hadir di depannya pada saat beliau mengatakan itu. Nah, Bob Sadino ini terkenal sebagai orang yang sangat simple. Dia tidak suka melakukan hal yang rumit, jadi make it simple. Ya, menurutnya jika bisa dilakukan dengan mudah, kenapa harus dibuat terlalu rumit ya? Sistem manajemen yang ribet hanya membuat Anda terhambat. Ini sangat penting sekali bagi saya, khususnya orang manajemen. Jadi manajemen itu tidak perlu ribet. Make it simple, make it easy, and make it work. Nah, mengetahui target pasar dengan cara praktek lebih baik dibandingkan kita menebak-nebak. Jadi ini tips dari Om Bob Sadino yang luar biasa sekali. Jadi sebenarnya apa yang beliau katakan adalah kita tidak perlu menebak-nebak. Jadi kalau memang pengen bisnis, kita harus jelas target market kita siapa. Om Bob Sadino benar-benar adalah orang yang clear tentang target marketnya. Target market beliau adalah orang asing. Ya, beliau menjual kebutuhan orang asing, dan beliau membuat nama supermarketnya dengan nama asing ya, dengan menggunakan bahasa internasional. Bisa dilihat tadi Camp Farm ya, dan beliau juga membuka banyak cabang, dan rata-rata cabangnya itu semuanya dengan menggunakan nama asing ya. Selain itu, kunci sebenarnya untuk sukses ini penting sekali untuk kita bahas bersama-sama. Om Bob Sadino, Bapak Bob Sadino berkata bahwa kunci untuk sukses adalah, mau tahu apa? Adalah gagal. Beliau mengatakan kalau ingin sukses, Anda harus gagal. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus mengalami kegagalan. Garis bawahi. Semakin banyak Anda merasa kegagalan, semakin besar juga kesempatan untuk membuat kisah sukses sendiri. Jadi selagi Anda mengalami kegagalan, maka Anda juga berhak sukses. Semakin Anda sering gagal, kesempatan untuk menjadi sukses itu sangat besar sekali. Jadi Om Bob Sadino adalah orang yang selalu suka mengambil resiko. Beliau tidak pernah takut gagal, beliau suka mencoba, dan beliau tidak suka banyak teori. Beliau orangnya adalah orang yang suka praktek. Jadi beliau itu tidak suka teori, takut salah, takut resiko. No. Om Bob Sadino adalah orang yang berani mengambil resiko, adalah orang yang berani take action, adalah orang yang menyukai kegagalan dan belajar dari kegagalan. Nah, ini luar biasa sekali. Dan Om Bob Sadino atau Bapak Bob Sadino berkata, Anda dapat belajar dan bisa membuat usaha Anda menjadi lebih besar lagi dengan mengalami kegagalan. Catat ya. Ketika Om
Om Bob Sadino atau Bapak Bob Sadino meninggal dunia. Beliau meninggalkan kesan yang sangat mendalam sekali di keluarganya, khususnya para putrinya. Pengusaha ini, Om Bob Sadino, menutup usia pada umur 81 tahun. Beliau mewariskan banyak sekali bisnis. Beliau terakhir itu mewariskan toko swalayan segar Camp Chicks di bawah bendera PT Boga Katurata. Selain itu ada juga PT Camps Farm Indonesia yang bergerak di bisnis ekspor sayur dan buah-buahan. Om Bob juga memiliki banyak usaha di bidang properti. Salah satunya beliau adalah pemegang saham perusahaan pengelola apartemen mewah The Mansion di Kemang, Jakarta Selatan. Ia bekerja sama dengan pengembang properti Grup Agung Sedayu. Tentunya semua dari kita tahu ya, Grup Agung Sedayu adalah grup yang sangat besar sekali dan sangat sukses sekali di bidang properti. Salah satu putri Om Bob Sadino adalah Ibu Mira Sadino yang mengakui akan meneruskan bisnis ayahnya termasuk gerai-gerai Camp Chicks. Mira mengaku tidak merasa terbebani melanjutkan bisnis sang ayah. Ini luar biasa sekali. Om Bob Sadino bukan hanya berhasil mendirikan bisnisnya, tetapi beliau juga berhasil mendelegasikan, mendidik putrinya untuk menjadi businesswoman. Ini motivasi yang sangat luar biasa. Jadi kita sukses bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk keturunan kita. Apalah gunanya kita sukses tetapi kita tidak mampu mewariskan kesuksesan yang ada untuk keluarga kita. Jadi kalau ingin sukses, pastikan kita juga mendidik keturunan kita untuk meneruskan apa yang sudah kita jalani selama ini. Ibu Mira ini berkata, dari dulu saya tinggal di lingkungan rumah, cuman kan saya belum diberi kesempatan seperti yang Bapak berikan. Pasti akan meneruskan, insya Allah saya akan mempertahankannya, kata Ibu Mira usai pemakaman sang ayah di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 ya. Jadi Om Bob Sadino wafat dan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015. Ibu Mira mengungkapkan kenangannya terhadap sang ayah sebagai pribadi yang selalu meluangkan waktu kepada siapapun. Om Bob Sadino adalah tokoh yang luar biasa sekali yang selalu mengajarkan kepada semua orang. Jadi beliau ini tidak pelit ilmu. Beliau selalu berbagi ilmu pengetahuan terutama di bidang kewirausahaan kepada siapapun yang ingin belajar dari beliau. Luar biasa sekali ya. Dan itu Ibu Mira, putri dari Om Bob Sadino, mengatakan bahwa beliau adalah sosok yang blak-blakan kepada siapapun termasuk kepada anaknya. Jadi Ibu Mira merasakan kehilangan sekali sosok orang yang blak-blakan yang mendidiknya selama ini. Beliau berhasil mendidik Ibu Mira sehingga Ibu Mira saat ini dapat mewariskan dan mempertahankan bahkan meneruskan bisnis yang diwariskan oleh Om Bob Sadino. Nah, ini luar biasa sekali. Ada statement dari Ibu Mira yang mengatakan, ya itu memang dia memang blak-blakan, tapi justru itulah makanya dia menjadi menarik dan membuatnya menjadi legend, dan karena blak-blakannya itulah beliau menjadi legend ya, karena beliau orangnya memang kerja keras, orang pekerja keras ya. Kita belajar banyak sekali dari sosok yang bernama Bob Sadino. Bob Sadino adalah aset bangsa Indonesia. Walaupun beliau sudah tidak ada, tetapi kisahnya dapat menginspirasi kita semua. Saya berharap hari ini kita belajar banyak dari tokoh yang kita bahas hari ini ya. Ternyata hidup itu adalah pembelajaran. Jangan pernah takut gagal. Seperti yang saya katakan sebelumnya, 1000 kali kita gagal, 1001 kali kita bangkit. Dan kita harus berani belajar di dalam kehidupan. Om Bob Sadino adalah orang yang selalu merendahkan hatinya. Bahkan beliau mempelajari filosofi kehidupan dari seekor ayam ya. Kalau ayam saja bisa bertahan hidup, kenapa kita manusia tidak bisa bertahan hidup? Kalah dong sama ayam ya. Om Bob Sadino adalah orang yang tidak menyukai teori. Jadi beliau adalah orang yang suka action, 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 dan action. Dan pelajaran yang terakhir, beliau berhasil mendidik generasi penerus
yaitu putrinya untuk meneruskan perusahaan yang dia bangun sejak masa mudanya. Ini luar biasa sekali. Jadi di dalam pelajaran leadership, kita harus mampu menciptakan leader baru untuk mendelegasikan apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Dan Om Bob Sadino adalah orang yang berhasil di dunia bisnis dan ayah yang berhasil untuk mendidik anggota keluarganya. Luar biasa sekali. Saya yakin Anda yang menyaksikan video motivasi kali ini, video belajar motivasi dengan Om Bob Sadino, ya, the legend Om Bob Sadino. Saya yakin semua dari Anda belajar banyak hari ini, dan saya doakan kita semuanya dapat mengimplementasikan apa yang kita pelajari hari ini. Terus alami perubahan bersama-sama dengan saya, Dr. Rizaldi Putra, karena saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua pasti bisa. Terima kasih dan selamat termotivasi. Hormat saya, Dr. Rizaldi Putra. Hai semuanya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih dan selamat termotivasi.